Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film Hong Kong dengan judul Cook Up Strong. Sebuah film perjuangan yang menceritakan tentang mimpi seorang pemuda ingin menjadi chef terkenal hanya untuk bisa bersaing dengan ayahnya. Ia berdua dengan chef Korea yang kehilangan indera perasanya. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian nonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah liputan berita tentang kuliner restoran tradisional bernama Seven yang sedang menjadi tren di masyarakat karena kedahsyatan rasanya, yang menyebabkan restoran Seven selalu dipadati antrian para pembeli. Selain itu, dikarenakan restoran Seven merupakan kuliner tertua di tempat ini. Restoran ini berada di Spring Avenue, tempat berkumpulnya para penjajah dan penjual kuliner. Kali ini wartawan sedang mewawancari chef di balik antrian panjang restoran Seven. Ia adalah Sky. Setelah memperlihatkan skill masaknya, pada permulaan film juga diperlihatkan salah satu pengunjung yang memaksa pesan makanan tanpa harus mengantri. Hal ini memecahkan keributan. Ia juga mengatakan jika bosnya juga akan membuka restoran bintang 5 tepat di sebelah restoran Seven. Bosnya akan mendatangkan chef kelas dunia. Namun Sky tidak mempedulikan omongannya. Pengunjung itu pergi dengan amarahnya. Di lain belahan dunia, scene memperlihatkan perayaan kelahiran seorang pangeran dengan pesta mewahnya. Istana mengundang chef dunia dengan kelihayannya dalam meracik dan menata makanan. Ia adalah chef Paul. Usai acara di istana, Paul masuk di majalah dunia. Karirnya membuat perusahaan di mana ia bekerja menaikkan pangkatnya menjadi chef eksekutif. Namun Paul menolak tawarannya karena ia telah menyepakati kerjasama untuk membuka restoran di Cina bersama asisten sekaligus kekasihnya bernama Mayo yang selalu menemaninya. Paul telah memutuskan tekadnya. Scene kembali beralih di suasana restoran Seven. Beberapa orang yang masih berada di restoran mulai membicarakan tentang kabar akan adanya penggusuran di tempat ini. Peraturan itu tidak berlaku untuk pelaku kuliner yang mampu mempertahankan kepopulerannya hingga malam berlalu. Setelah mengantar nenek Zhang kembali ke rumahnya, Sky kembali teringat masa kecilnya. Waktu itu sang ayah melarangnya untuk menjadi seorang koki karena merasa putranya tidak memiliki bakat sepertinya. Sky kecil merasa patah hati dengan sikap dinginnya. Bahkan sang ayah memaksa Sky kecil untuk menghabiskan mie yang gagal dibuatnya dengan tangan mungilnya. Sebelum ia meninggalkan Sky dan menitipkannya pada Mr. Seven, si pemilik kedai Seven yang saat ini masih dikelolanya. Sky masih ingat betul penolakan ayahnya terhadap dirinya. Pagi harinya terjadi sedikit keributan di pasar. Saat itu Sky hendak ingin membeli ikan yang telah dipesannya sebelum kemudian datang pria muda, chef terkenal bernama Paul, yang juga menginginkan ikan yang sama. Maka keduanya saling berebut dan memamerkan menu yang akan dimasakkan dengan olahan ikan yang super amis ini. Dengan demikian, mereka saling mengetahui jika keduanya memiliki bakat dalam masak. Setelah mereka selesai berbicara, sang penjual akhirnya membagi ikannya menjadi 2. Di jauh sana, gedung restoran bintang 5 berhadapan tepat dengan restoran Seven. Di dalamnya para pelayan sedang sibuk merapikan tempat meja dengan ukuran akurat. Paul menyiapkan menu yang siap dijadikan hidangan para pengunjung. Di luar sana diramaikan dengan pesta pembukaan restoran bintang 5. Disusul kedatangan bos besar. Hal ini persis yang dikatakan seseorang waktu itu tentang dibangunnya restoran bintang 5 yang akan menjadi pesaing restoran tradisional Seven. Setelah pesta pembukaan restoran bintang 5, restoran Seven mulai sepi pengunjung. Maka para karyawan berinisiatif membuka promosi besar untuk mendatangkan pembeli. Mereka harus berjuang untuk menghidupkan restoran Seven jika tidak ingin restorannya masuk dalam restoran sepi pengunjung yang kemudian akan digusur.
Namun promosi ini menciptakan keributan yang mengganggu restoran bintang 5. Di tengah keributan, Mayo menantang untuk adu kemahiran antara chef mereka. Tak lama dari itu, Sky datang. Keduanya sama-sama memiliki bakat kuat, hanya saja Paul ahli dalam masakan dunia, sedangkan Sky hanya masakan tradisional. Pertandingan olah ikan salmon sebagai antar chef dalam memberikan gambaran jika keduanya sama-sama memiliki bakat hebat dalam memasak. Pertandingan siang ini dengan hasil semi. Namun juri tidak harus pusing memilih siapa pemenang di antara keduanya, karena Paul dan Sky ternyata telah mendaftar dalam pertandingan masak dunia. Maka hal inilah nantinya yang akan menentukan restoran siapa yang akan bertahan di pemukiman ini. Scene memperlihatkan betapa mirisnya restoran Seven yang mulai kehilangan beberapa pengunjungnya. Sebagian dari mereka memesan makanan di restoran bintang 5. Tepatan hari ini ada sesi wawancara chef dunia Paul. Sky memperhatikannya melalui televisi. Bahwasanya Paul telah memadu-madankan masakan tradisional yang biasa Sky olah menjadi masakan yang dapat diterima oleh lidah internasional. Setelah melihat acara tersebut, Sky mencoba meniru masakannya dengan gaya tradisionalnya. Dan nyatanya masakan mereka terjual lebih sedikit dibanding restoran sebelahnya. Hal ini membuat Uni khawatir dengan masa depan restorannya. Ia juga mengkhawatirkan jika Sky kalah dalam pertandingan. Namun Sky berusaha memberikan pelajaran untuk Uni jika ia akan mempertahankan ciri khas masakan tradisionalnya. Keesokan harinya Sky mendapati masalah barunya. Ia tidak mendapatkan satu ekor pun ikan yang akan dibelinya untuk menu restorannya karena telah diborong oleh Paul dengan harga 2 kali lipatnya. Belum lagi dengan perdebatan antara dua restoran dikarenakan mobil pengunjung restoran bintang 5 membuat jalanan di depan restoran Seven macet. Kekacauan demi kekacauan ini sedikit diredamkan setelah adanya pengumuman jika Sky lolos seleksi untuk bisa ikut perlombaan masak tingkat internasional. Di sana juga menyebutkan nama Paul. Pemenang dalam perlombaan ini akan bertarung mengalahkan juara masak dunia yang memenangkan juara 1 secara berturut-turut. Sky menatap benci ke depan layar melihat seseorang yang pernah mengacuhkannya. Dan memang benar nyatanya, ayah Sky tidak lagi mengakuinya. Scene beralih pada hari berikutnya, di mana Mayo datang memberikan undangan kunjungan kepada Uni dan Sky untuk bisa datang ke restorannya. Keduanya pun akhirnya memenuhi undangan mereka dan berusaha tenang tanpa memperlihatkan sikap kampungan saat masuk ke restoran bintang 5. Bahkan Uni telah mempelajari beberapa hal untuk memesan menu yang tidak mereka mengerti. Namun keterangan itu hanya berjalan sesaat sebelum Sky dibuat marah dengan menu makanan yang tidak dapat mereka mengerti. Sky mendatangi Paul di dapurnya dan menunjukkan bagaimana ia menyiapkan masakan tradisionalnya. Pertandingan memasak akan dimulai esok hari. Sky mulai merasa kehilangan kepercayaan dirinya. Ia teringat dengan ayahnya saat tidak mengizinkannya untuk memasak. Bahkan Sky menyadari kekurangannya dalam mengelola masakan tradisional. Tidak seperti keahlian yang dimiliki Chef Paul. Dalam kesendiriannya tiba-tiba gurunya Mr. Seven memintanya untuk menemuinya. Sampai di sana ternyata sang guru sedang bersama ayahnya. Dalam pertemuan pertamanya setelah sekian tahun, mereka tetap beradu mulut. Sky hanya ingin membuktikan bahwa dirinya akan menjadi koki terkenal sepertinya tanpa harus melukai atau meninggalkan siapapun hanya untuk sebuah karir. Scene memperlihatkan keganjilan yang sedang terjadi pada diri Paul. Ia membuka buku catatan masakannya sebelum mulai memasak. Di sisi ujungnya ada Mayu sedang menerima orderan ikan segarnya. Kemudian Mayu datang memberikannya pada Paul. Chef itu menutup bukunya dengan cepat. Sontak Mayu sedikit menaruh rasa curiga. Pertandingan masak internasional telah dimulai. Paul dan Sky mengelola masakan dengan ciri khas keduanya. We finish outside and then Last 30 seconds. Pemenangnya jatuh pada Paul. Juri terakhir memberikan nilai tinggi pada Paul karena seni dalam menata makanannya. Tentu saja hal ini membuat Sky lebih kacau dari sebelumnya. Ayahnya memperhatikannya dari kejauhan. Sky kembali teringat masa kecilnya saat ia memaksa Mr. Seven untuk mengajarinya memasak. Alasan Sky ingin bisa memasak karena ingin bersama ayahnya. Keesokannya beberapa hari Sky menghilang.
Sang guru yang sengaja membiarkannya akhirnya memutuskan untuk menjemputnya. Ia meminta agar Sky melepaskan semua dendam kepada ayahnya. Dengan seperti ini, Sky dapat melepaskan segala beban dalam pikirannya dan ia akan dapat membuat dirinya menjadi chef terbaik untuk dirinya. Di sisi lainnya, setelah mendapatkan kejuaraan, Jin memperlihatkan sebuah masalah baru. Pemilik restoran bintang 5 meminta pada Paul untuk menyerahkan kejuaraannya nanti pada Mayu. Hal ini mereka lakukan karena Mayu melaporkan penemuannya jika ternyata Paul kehilangan indera perasanya. Selama ini ia memasak dan menggunakan petunjuk catatan yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan saat Paul merasa kesusahan untuk membedakan rasa makanan yang dibawakan Mayu. Hal yang lebih menyakitkannya ternyata Mayu telah menjadi kekasih bosnya. Bahkan ia mengungkapkan ambisinya untuk menjadi chef terkenal. Itulah alasan ia selama ini berada di sisi Paul. Kekacauan yang terjadi di antara para chef muda ini membuat keduanya saling bertemu. Paul mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seperti idolanya. Sky mengungkapkan idolanya adalah ayah kandungnya yang telah meninggalkannya hanya untuk karirnya. Paul juga mengungkapkan jika dirinya telah diusir dari restoran yang dikelolanya. Sepulangnya Sky, ia kembali harus berhadapan dengan bos pemilik restoran bintang 5. Ia meminta Sky menandatangani kepemilikan restoran Seven dipindah tangankan kepadanya karena ia telah kalah dalam pertandingan memasak kemarin. Namun Paul yang datang bersamanya saat itu menyerahkan kuasa hak kemenangannya kepada Sky untuk tetap mengikuti pertandingan dengan menggandengnya sebagai rekannya. Ia akan mengatasnamakan perwakilan dari restoran Seven. Hal ini membuat bosnya kalah telak dan milih pergi meninggalkan mereka. Bergabungnya Paul dan Sky disambut kegembiraan oleh warga Spring Avenue. Mereka berdua dalam berlatih memasak. Paul mengajarkan seni dekorasi makanan padanya. Hingga tibalah ajang kompetisi antara negara. 정말 쉽지 않을 것 같은데요. 磨豆腐啦，呢道菜好普通，佢哋要笑到最後呢。 Good question。不過呢條問 Pada pertandingan ini dimenangkan oleh keduanya. Pemenangnya akan diadu perlombaan kembali dengan Mr. Ko, ayah dari Ski. Namun mereka harus memilih salah satu yang akan maju dalam pertandingan berikutnya. Maka Paul telah memutuskan untuk mundur dan mempersilahkan Ski untuk maju. Dan harapan agar Ski dapat mewujudkan keinginannya untuk menyampaikan perasaannya kepada sang ayah yang telah meninggalkannya. Pertandingan berikutnya pun kembali dibuka. Chef Ko dengan kemahirannya telah maju 5 langkah terlebih dahulu menciptakan karya menu barunya yang luar biasa. Sedangkan Sky terlihat terdiam. Ia sedang memikirkan menu yang akan disuguhkan di hadapan ayahnya. Sky berpikir keras tentang itu hingga sang ayah menghardiknya. Tepat saat itu ingatan masa kecil membawanya pada masakan mie yang sempat gagal dibuatnya saat masih muda dulu. Maka pada hari ini Sky memutuskan untuk membuat ulang kembali. Namun tidak untuk dinilai, melainkan dibuatnya untuk diberikannya kepada sang ayah. Dan Sky pergi meninggalkannya. Sang ayah memakannya dengan lahap. Melalui masakannya ia merasakan kasih sayang di dalamnya, menyadarkannya jika Sky telah menjadi chef yang sebenarnya. Film ditutup dengan perayaan pesta kemenangan di restoran Seven yang akan terus meningkatkan citra rasanya. Dan baiklah kawan, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya dan bye-bye.